Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan tema kita para pemenang. Ini sudah yang keempat. Dan kita kali ini berbicara tentang generasi pertama dan juga generasi kedua, ya, satu umat ya Israel yang keluar dari Mesir. Para pemenang kita tahu istilah Yunaninya nikau, itu artinya to conquer, menaklukkan atau be victorious in a struggle. Jadi dalam satu pergumulan, satu tantangan, suatu masalah menang, ya. Kata kerja ini ada 28 kali dalam Perjanjian Baru, 24 diantaranya ada di tulisan Yohanes. Baik di Injilnya ada satu, ada tulisannya ada 6 atau 7, ya, 17 yang di kitab Wahyu. Ini artinya karena di tulisan Yohanes ini gereja sudah jatuh, sehingga memang panggilan para pemenang ini makin jelas, ya, dalam tulisan Yohanes. Dan kita tahu para pemenang itu artinya di antara umat Tuhan ada yang menang, ada yang kalah, ya. Bukan kita membandingkan diri dengan orang dunia yang tidak percaya Yesus, bukan. Ini di antara umat Tuhan ada yang menang, ada yang kalah, ya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, kira-kira begitu, ya. Nah, mari kita langsung saja masuk kepada generasi pertama ini di kitab Keluaran, ya. Di sini Musa, kita tahu ceritanya. Musa setelah dia 40 tahun dibentuk di padang gurun, dia sudah bawa tongkat Elohim, dia datang ke Mesir kembali untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, ya. Kemudian Musa berhadapan dengan Firaun, ya, yang pada waktu itu menindas bangsa Israel karena Firaun yang ini tidak kenal Yusuf, ya. Kemudian Musa melakukan 10 kali mujizat, ya. Memang sengaja Tuhan mengeraskan hati Firaun supaya perbuatan Tuhan dinyatakan di Mesir, ya. Jadi ada tulah, itu air menjadi darah, tulah katak, tulah nyamuk, lalat pikat, ya, penyakit sampar pada ternak, hujan es, bara, tulah ke-8 belalang, terus sambung lagi gelap gulita, ya. Dari tulah ke-10 inilah anak sulung mati, baik manusia maupun hewan. Dan disinilah Tuhan memberikan perintah untuk potong domba siap rumah, gitu, ya, dan kasih darahnya di kusen. Jadi kalau ada malaikat maut lewat membunuh, dia lewat, ya. Pasca itu artinya Passover, melewati, ya. Jadi malaikat mautnya nggak masuk ke dalam rumah-rumah Israel, ya, tapi dia masuk ke rumah-rumah orang Mesir, membunuh, ya. Nah, begitu tulah ke-10 ini nyerahlah, ya, Firaun semuanya, akhirnya keluarlah bangsa Israel, ya. Dan setelah itu Tuhan bikin mujizat lagi, membelah, ya. Ini orang Mesir ngejar lagi, Tuhan membelah, ya, sungai di situ, ya. Sehingga orang Israel ini mujizat ini luar biasa sekali, ya, mujizat Tuhan ini, ya. Dan di sini Tuhan memimpin umatnya. Kalau saudara lihat dari peta itu, ini Mesir, ini Gunung Sinai ke sini, ini Kadesi Barnea, ini dia tanah kanannya. Jadi kalau jalan lurus begini itu kurang lebih bisa 6 bulan sampai. Tapi Tuhan sengaja ini di pasal yang ke-13 dibilang di situ, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau, ya. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir, ya. Ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, ya, sehingga mereka mau kembali ke Mesir. Jadi Tuhan sudah kasih solusi lah, ya. Harusnya di sini 6 bulan dengan lancar, tapi langsung perang, kan nggak siap. Tuhan kasihlah satu jalan putar di sini, jadi kurang lebih dia 11 jalan berapa bulan sini, 11 bulan di Gunung Sinai. Di sinilah Tuhan mengadakan perjanjian. Kemudian jalan ke Kadesi, total kira-kira itu 2 tahun sebelum masuk ke tanah perjanjian. Jadi sudah Tuhan rancanglah suatu perjalanan yang membuat orang Israel dipersiapkan lah, kira-kira begitu, ya. Tapi ini dasar generasi pertama ini orang Israel ini, aduh,
banyak sungut-sungutnya ya. Dia jumlahnya yang keluar tuh yang 20 tahun ke atas itu kurang lebih ada 600.000 ya orang ya. Jadi 600.000 kalau masing-masing sudah punya istri 1,2 juta tambah bangsa-bangsa lain anak-anak udah bisa total 2 juta orang keluar dari Mesir siap masuk ke tanah perjanjian. Ya di sini sedikit. Nah, di sini yang pertama ya setelah Tuhan membelah ya Laut Teberau itu. Nah, orang Israel di sini 3 hari ayat 22 ini pasal 15. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Baru begitu banyaknya mujizat itu. Di Mesir ada 10 tulah, di sini ada Laut Teberau itu dibelah begitu. Luar biasa mujizat Tuhan itu, perbuatan Tuhan itu. Tapi baru nggak dapat air 3 hari saja, langsung bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa. Ya, ini yang pertama ya. Kemudian dia minta roti, kasih mana ya. Ayat yang kemudian pasal 16 ya. Ini silat. Di padang gurun itu bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Ya. Akhirnya karena nggak ada roti ya, Tuhan bilang ayat 4, aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Kemudian pasal 17 ya, ini juga yang ketiga ini. Tetapi di sana tidak ada air. Ini berangkat Israel dari persinggahan ke persinggahan berkemah di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Lihat saudara lihat. Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Ayat 3. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Jadi ini Israel ini nggak sabaran ya, sedikit nggak ada air, hanya beberapa hari saja sudah langsung protes ya. Akhirnya Tuhan bikin lagi mujizat lagi, tongkat pukul gunung batu, keluar air ya. Ini sampai orang Israel bilang, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Tuh bayangkanlah saudaraku, sudah begitu luar biasa mujizat dari Mesir, terus membelah Laut Teberau. 2 kali lagi ada mujizat air itu. Roti dari mana? Ketika masih kekurangan air, tanya lagi, adakah enggak Tuhan di tengah-tengah kita? Coba bayangkan ini ya. Sungut-sungut terus ya. Kemudian kita lanjut lagi. Dia masuk ke Gunung Sinai dulu ya. Tuhan janjikan ini 3 hal ya. Kalau kamu mendengarkan aku, kamu akan menjadi harta kesayanganku. Itu 1, kedua kerajaan imam dan bangsa yang kudus ya, ketiga ya. Itu luar biasa ya itu. Haknya Israel itu ya, barulah diikat perjanjian kasih hukum Taurat. Kemudian dia berlanjut lagi di pasal yang bilangan ini ya, bersungut-sungut lagi. Suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk. Memang perjalanan di padang gurun nggak enak Bapak Ibu Saudara. Suatu proses padang gurun itu selalu simbol disiplin Tuhan. Memang Israel ini sengaja di jalan di padang gurun ini supaya, kalau ulangan itu pasal 8 itu, supaya ngetes juga apa yang ada dalam hati orang Israel ini. Mereka sungguh-sungguh atau enggak. Jadi perjalanan itu memang enggak enak. Namanya padang gurun lah. Kayak dengar-dengar katanya kalau kena angin itu di saat panas itu debunya bisa seperti bara panasnya. Tapi sebenarnya sudah lindungi juga ada awannya. Pendeknya intinya tidak enak lah. Jadi mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan ya. Ini bilangan 11 ayat 1. Tentang nasib buruk. Mereka ingin daging. Nah, karena di Mesir dia ingat, biarpun diperbudak di sana, tetap ada bawang prei, semangka, daging ya. Nah, minta daging, dikasih daging sebulan ya. Ya, tapi ada yang kemasukan apa namanya tuh, roh rakus ya mati juga ya. Jadi ini intinya ini generasi pertama orang Israel ini memang generasi, Tuhan bilang di sini kesimpulannya di sini generasi pemberontak. Ini yang terakhir yang anak lembu ini, kasusnya ini yang paling, menurut saya ini paling parah ini, yang membuat Tuhan mengambil kesimpulan ya. Coba kita lihat Keluaran 32 ini ya. Keluaran 32 di mana Musa di atas gunung itu dia 40 hari berpuasa itu ya, untuk menerima 2 loh batu itu, loh perjanjian itu ya. Nah, lihat Keluaran 32 ini dosa yang paling
parah lah ini saya pikir ya. Di sini dibilang ketika bangsa itu melihat, ini generasi pertama ya, bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Bayangkan saudaraku, hanya 40 hari di sana Musa tunggu berpuasa, berhadapan dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan, menulis loh batu itu, 2 batu. Mereka di sini sudah minta sama Harun, tolong bikin dulu di sini anak lembu, ya, anak lembu emas, supaya kami yang akan memimpin kami pulang ke Mesir. Susah ya. Sudah begitu mujizat 10 tulah di Mesir, membelah laut Tebarau, berkali-kali ada air, kasih air ya, gunung batu dipukul, kasih lagi mana roti di surga, kasih lagi daging, tetap minta ilah ya. Nah ini dia generasi pertama. Akhirnya pasal 32 ayat 9 Tuhan bilang begini, lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Nah, terus sebenarnya Tuhan sudah memusnahkan ini, dibilang di sini ya, aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau Musa itu akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Nah, tapi Musa di sini dia membela Israel. Jangan begitulah, nanti bagaimana nanti orang Mesir apa? Karena memang udah parah ini. Ternyata oke lah ya, Tuhan bilang oke, Tuhan dengar ya, Tuhan menyesal, kata ayat 14. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Kemudian kembali lagi jalan ya dari Gunung Sinai ya. Ini kan peristiwa anak lembu masuk di Gunung Sinai karena Musa di atas itu kan. Jalan lagi sampai ke Kadesi Barnea. Jadi ini 2 tahun berjalan ya. Disinilah Musa kirim 12 pengintai, termasuk di situ Yosua dan Kaleb. Jadi yang pertama ini, kayak kita 3 hal lah kita membahas ini. Yang pertama, bahwa generasi pertama ini sampai ke Kadesi Barnea itu sangat-sangat memberontak. Sudah Tuhan putuskan lah bahwa emang ini harus dihapus ini. Tapi karena Musa bersafaat, masih jalan terus ya. Dan kirim 12 pengintai. 12 pengintai itu generasi pertama ya. Yosua Kaleb itu termasuk generasi pertama dia. Jadi poin kedua kita akan kita akan bahas ini Yosua dengan Kaleb ini ya, yang para pemenang ini. Jadi generasi pertama ini bisa dibilang gagal total lah ya, gagal total ya. Karena Tuhan vonis ya, ini nggak bisa, ganti aja ya. Tapi masih dibela sama Musa, Tuhan masih kasih kesempatan. Nah ini Yosua dengan Kaleb, 12 pengintai kita tahu ya, mereka jalannya ke Hebron. Waktu itu Hebron itu ada orang enak di situ, bangsa yang besar-besar badannya ya, barangkali tingginya bisa hampir 3 meter begitu ya. Hebron itu tempat di mana Abraham dikubur ya, Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, Yakub dengan Lea ya. Yusuf di Sikem, dia agak dekat dari situ ya. Nah, jadi ini 10 pengintai pulang 12-nya pulang ya, kasih laporan. Nah, laporannya ini yang 10 sangat-sangat negatif. Dia bilang orang-orang di sana gede. Ya memang benar, orang enak itu gede. Kita kayak belalang, temboknya tinggi-tinggi, bahkan sampai ke langit. Omongannya tuh membuat umat Israel jadi nyerah gitu, kayaknya nggak menguatkan ya. Akhirnya berteriaklah orang Israel, udah dah kita pulang aja katanya. Tapi Yosua Kaleb ini berusaha menenangkan, enggak. Walaupun mereka itu begitu, kita akan bisa. Kenapa? Karena mereka yang menjagai mereka itu, ilahnya udah meninggalkan mereka, sementara kita disertai Tuhan. Malah Yosua Kaleb mau dilemparin. Akhirnya Tuhan bilang, sudah ya, vonis jatuh. Siapa yang udah 10 kali berontak itu dibilang, habis ya, akan mati di padang gurun. Jadi disuruh dari Kadesi Barnea itu sebenarnya orang Israel nggak kembali tapi ke arah padang gurun. Berputar-putarlah mereka di sekitar sini 38 tahun. Jadi total 40 tahun. Ya, supaya habis generasi pertamanya itu.
Jadi generasi pertama tuh gagal semuanya kecuali Kaleb dan keluarganya tentunya kan. Yosua dan keluarganya, bayangkan saudaraku. Dari 600.000 tentara umur 20 tahun ke atas itu udah siap dari Mesir, siap tempur. Gagal habis. Hanya 2 keluarga yang menang. Ingat ya, yang gagal generasi pertama ini adalah orang-orang yang terikat dengan perjanjian dengan Tuhan di Gunung Sinai. Jadi makanya saya berkali-kali mengatakan, para pemenang itu dibandingkan dengan umat Tuhan. Jangan dibandingkan dengan orang dunia, enggak. Alkitab enggak ada urusan kadang-kadang dengan orang dunia ini ya, dalam satu sisi. Jadi para pemenang itu, Yosua, Kaleb ini sebenarnya juga, ya memang dibilang si Kaleb memang hatinya lain. Dia mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Dia sangat percaya Tuhan, pokoknya kalau udah Tuhan bilang pasti jadi. Biarpun mata jasmani kita lihat itu tentara, itu orang kayak besar-besar ya. Berikut setelah 40 tahun ini mati nih, Kaleb dan Yosua masuk, Kaleb masih bilang, kau ingat kan, ini Hebron, ya, ada di situ orang enak. Aku dulu berumur 40 tahun waktu disuruh Musa. Sekarang aku sudah 85, kekuatanku sama. Jadi imannya, semangatnya, apanya sama. Aku akan maju, berikan itu Hebron untukku. Karena Hebron itu kuburannya Abraham di situ. Jadi Kaleb ini punya hati, aku ingin dekat dengan kuburan itu supaya janji Tuhan dekat dengan aku. Yosua bilang silakan. Ya, benar. Berhasil dihajar itu orang enak, bangsa enak. jadi Yosua dengan Kaleb ini memang beda. Bedanya sebenarnya gimana dibilang ya? Kalau generasi pertama ini sangat negatif. Pikirannya negatif. Penglihatannya manusiawi, ngelihat tantangan gitu, bukan melihat Tuhan yang sudah berbuat begitu banyak mujizat, bikin perjanjian, enggak dilihat itu. Dia ngelihatnya mata jasmani, sangat jasmaniah. Ya. Ini orang-orang Kristen yang sangat jasmaniah, berkatnya ingin berkat yang jasmani. Kalau lagi kaya, kalau ini, ayo Tuhan berkati saya. Kalau lagi ditimpa masalah, keluarga, penyakit, udah. Jadi sangat jasmani. Nah, banyak juga khotbah begitu. Khotbah yang UUD, ujung-ujungnya duit, berkat-berkatnya jasmani, itu arahnya, walaupun rohaninya disinggung-singgung tapi nggak jelas. Ya. Yang membuat umat Tuhan itu jadi sangat jasmaniah. Kalau bikin KKR, kesembuhan, resesi ekonomi, apa semua yang jasmani. Mana dia ngikut Tuhan yang pikul salib itu? Mana dia yang kita bilang masuk kerajaan surga itu nggak gampang. Kita harus mengalami banyak aniaya. Ayat-ayat mengenai itu disembunyikan seolah-olah, ya. Sehingga ini kegagalan generasi pertama dia sangat jasmani itu aja. Akibat sangat jasmani, akhirnya dia jadi negatif. Karena dia melihat mata dengan mata itu memang negatif. Selalu lihat tantangan, nggak lihat Tuhan yang telah berbuat apa-apa, begitu hebat ya. Yosua dan Kaleb beda, ya, jadi dia menang ya. Oke lah ya, pendeknya menang lah ini. Udah gitu dihitung lagi generasi kedua dalam bilangan 26. Totalnya hampir sama ya, bilangan 26 itu total generasi kedua jumlahnya hampir sama dengan generasi yang pertama itu. Hampir 600 ribuan juga lah ya. Dan generasi kedua ini masih gagal juga. Kalau kita lihat di bilangan 32 itu adalah kita baca ini, bilangan 32. Jadi ketika itu Musa ini kan waktu dihitung generasi pertama itu di Gunung Sinai ya, dihitung 16.000. Setelah itu dia di sini telah diputar 38 tahun, tambah lagi dia mati semua, dihitung di dataran Moab ya. Itu Musa sudah dengan Eleazar, udah nggak harus sudah mati. Jadi dihitung sini, siap mau tembur, ada 2 suku ini, bilangan 32 ini. Ada 2 suku yang namanya Bani Ruben dan Bani Gad. Ada lagi setengah suku Manasye. Dia nggak mau nyebrang Sungai Yordan, nggak mau ngambil tanah yang dijanjikan Tuhan. Dia mau di sini kan, dia lihat di sini. Tanah dia banyak ternak. Dia lihat di sini, ini bagus di sini nih. Daerahnya Atarot, Yazer, Nimrah, Hesbon, semua negeri yang dikalahkan Tuhan itu katanya banyak namanya tuh ini sungai ya, banyak sur rumput ya, jadi untuk ternak cocok lah ya. Akhirnya Musa bilang, kamu ini gimana?
bapakmu itu dulu juga sudah bikin lemah, sehingga orang Israel nggak berani, generasi pertamanya nggak mau masuk ke tanah perjanjian. Sekarang kau juga begitu. Makanya Musa bilang ayat 7 pasal 32. Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapak-bapakmu ketika aku mengutus mereka ke Kades Barnea, di Kades Barnea itu. Ya. Ayat 14 itu. Dan sekarang kamu bangkit ganti bapak-bapakmu suatu kawanan orang-orang berdosa untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala kepada orang Israel itu. Untunglah yang 2,5 suku ini bilang enggak, dia keras juga. Enggak, kami mau di sini, enggak mau nyebrang Sungai Yordan. Tapi kami akan tempur ikut, katanya. Yang laki-lakinya tempur. Jadi tapi cuma istri, anak-anak semua yang belum jadi perang, yang belum bisa perang tetap di sini. Ini kegagalan, Bapak Saudara. Kegagalan generasi kedua ketika 2,5 suku tidak mau masuk ke tanah perjanjian itu. Alasannya tidak mau masuk, kembali sama jasmaninya. Dia lihat di daerah seberang Sungai Yordan sini enak. Kami punya banyak ternak. Ya. Terus di sini ada rumput banyak, suasananya enak lah. Kami nggak mau. Nah ini. Jadi selalu yang jasmani memang ini yang bahaya ini, Bapak Saudara. Para pemenang itu, kita ambil kesimpulan dulu. Para pemenang itu orang yang siap hidupnya untuk tidak aman. Katakanlah begitu ya. Siap untuk mengalami konflik. Siap untuk dibenci orang. Siap untuk disalah mengerti oleh orang. Siap untuk dikritik. Dia ngomong-ngomongin. Dia apain dia siap. Kalau mau ikut Tuhan tuh mesti begitu. Kalau mau ikut Tuhan tapi mau nyenengin orang, mau cari aman, mau menyenengin orang banyak, itu gak bisa. Yesus itu orang yang paling sangat disalah mengerti. Bahkan sampai dibunuh dia. Nah kita mengikuti orang yang begitu. Nah kalau kita ingin disenengin orang, ingin disambut oleh orang, oleh umat Tuhan, orang banyak kekristenan nih, orang Kristen yang kebanyakan itu loh. Yesus itu hanya disukai oleh orang-orang murid-muridnya, itu yang memaki untuk dia. Mayoritas itu orang salibkan dia, walaupun dia udah disembuhkan, enggak. Makanya Bapak Saudara, para pemenang itu orang yang udah siap rela lah. Rela lah, hidup ini peperangan kok ya. Mana ada peperangan itu artinya damai begitu, aman ya. Yesus bilang, aku datang bukan bawa damai, kata Yesus. Aku datang bawa pedang. Jadi Bapak Saudara, siaplah kita. Kami yakin para pemenang dapat kasih karunia, dia siap untuk hidup di tengah konflik, untuk hidup di tengah tantangan, hidup di tengah peperangan ya. Ya, siapa yang mencari aman, yang makanya nggak bisa itu. Oke, kedua kesimpulannya, belajarlah sungguh-sungguh dan percaya kayak Yosua Kaleb ini. Ya jangan nantinya mau perang tapi nggak percaya, nggak sungguh-sungguh, sama aja babak belur juga. Jadi yang pertama, siaplah hidup untuk tidak aman, peperangan, tantangan, konflik, disalah mengerti orang, siaplah itu. Ya, dibenci, nggak disukai. Ya. Oke, satu itu. Yang kedua, sungguh-sungguhlah percaya. Percaya kepada Tuhan artinya melihat Tuhan, nggak lihat tantangan ini. Malah Kaleb bilang kita akan telan mereka. Dia lihat tantangan, tantangan ini kita akan telan. Kita akan taklukkan itu. Inilah spiritnya pemenang itu. Nggak takut pemenang itu menghadapi tantangan, masalah, nggak takut menghadapi masa depan, nggak takut dia. Apapun dia nggak takut. Ya, dia cuma mau memikirkan dengan Tuhan aja, gimana nih saya dengan Tuhan ini. Yang penting apa yang Tuhan berikan warisan itu kita raih. Ya, puji Tuhan lah. Ini dulu para pemenang ya. Nanti kita sambung lagi yang berikut. Haleluya. Amin.